Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jin dan manusia bahkan semua ciptaan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kita butuh Allah. Kenapa Allah menciptakan semuanya? Malaikat, jin, setan. Kenapa Allah ciptakan semuanya? Ya, pertama tentu saja kita sebagai makhluk ya menerima apa yang Allah tetapkan pada diri kita. Kita sebagai makhluk sadar diri. Semua ada pada kuasa dan kehendak pencipta kita. Itu yang harus disadari betul. Nah, karena itu ya, di dalam surat Ali Imran ayat 190, bagusnya dibaca sih sampai 195, dan ini seringkali dibaca oleh Nabi saat tahajud. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dalam pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, itu ada tanda-tanda kuasa bagi orang yang berpikir. Itu ada tanda-tanda kuasa bagi orang yang suka merenung. Jadi di ayat itu ditegaskan bahwa sebenarnya kita ini makhluk yang oleh Allah sudah diberi perangkat untuk berpikir. Qul huwallazi ansha'akum di surat Al-Mulk. Qul huwallazi ansha'akum. Katakan Allah yang menciptakanmu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan untukmu pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, hati, nurani, pikiran. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali kamu berterima kasih. Ini isyarat bahwa kita diberi perangkat, diberi modal, diberi alat, tools ya, untuk merenung apa yang Allah ciptakan. Apa saja yang Anda tadi tanyakan. Kenapa Allah menciptakan jin, malaikat, bumi? Ya itulah kuasa Allah. Allah berkehendak begitu. Lalu kita bagaimana? Kita ini adalah menggunakan perangkat yang Allah titipkan untuk kita gunakan memahami kesemestaan ini. Dan kemudian dari situlah manusia mampu melahirkan apa yang namanya peradaban. Ilmu, teknologi, peradaban itu adalah bagian yang dilakukan oleh manusia karena Allah telah memberikan pendengaran, penglihatan, dan akal. Makanya di surat Ali Imran ayat 191-nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Mereka tafakur tentang ciptaan Allah, tentang ciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak engkau ciptakan semua ini sia-sia. Jadi apapun yang Allah ciptakan, setelah kita pelajari, itu tidak ada yang sia-sia. Kenapa Allah ciptakan semut? Pelajari, nggak ada yang sia-sia. Wah, tapi kan semut suka mengganggu kita. Nah, jangan salah. Dia merupakan bagian dari ekosistem. Allah ciptakan tikus. Tikus itu kan suka jadi gangguan bagi kita. Tetapi dia menjadi penyeimbang alam. Untuk terciptanya sebuah ekosistem yang seimbang, kan gitu. Kenapa ada rumput liar? Kenapa ada rumput yang teratur? Itu untuk menjaga ekosistem. Jadi ada ular, ada kucing, ada harimau, ya, dan seluruh binatang yang ada di kesemestaan ini, yang ada di bumi ini, itu untuk supaya terjadi sebuah ekosistem yang
stabil. Ada ular, ada tikus, ya, ada katak. Nah, itu semua saling terkait. Ya nggak? Nah, mungkin dalam hal tertentu agak sedikit mengganggu manusia. Tetapi secara keseluruhan, dia untuk menciptakan keseimbangan. Nah, itu baru difahami kalau kita mendalami ilmunya. Makanya orang itu makin berilmu, dia makin mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak engkau ciptakan ini sia-sia. Ya. Coba tanya ke dokter, apa fungsi usus buntu? Ya, usus yang di ujung tuh. Tapi kemudian, nanti ketemu apa fungsi dia, gitu. Jadi ternyata kalau Anda bertanya, kenapa ya Allah ciptakan makhluk itu, ini, itu, ini? Kalau Anda ilmunya terbatas, maka Anda anggap itu sia-sia. Tapi kalau Anda ilmunya makin luas, makin luas, makin luas, maka akan keluar Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak engkau ciptakan ini sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Makanya ayat sebelumnya menggunakan kalimat apa? La ayatil liulil albab. Itu sebagai tanda-tanda keagungan dan kebesaran bagi orang yang berpikiran, bagi orang yang berilmu, bagi orang yang mau belajar, gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang tidak manfaat di muka bumi ini? Yang kata orang ini, kata sebagian orang itu mengganggu, tapi kalau oleh ahlinya dilihat secara makro, itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada kemanfaatan untuk sebuah keberlangsungan kehidupan dalam sebuah ekosistem mikro ataupun ekosistem yang makro, kan gitu. Itu ya. Jawabannya itu wallahu a'lam bissawab.